Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perdukunan duniawi. Tetapi ini kejadiannya agak lama, tahun-tahun ke belakang. Semoga kalian bisa menikmati. Jadi, dukun ini adalah psikopat paling sadis di Indonesia katanya. Untuk intronya dulu ya, untuk awalannya. Jadi, dia ini telah membunuh sekitar 42 wanita dan ritualnya ini yang agak aneh ya. Jadi dia itu meminum air liur korbannya itu sebelum korbannya ini ditumbalkan. Seperti apa cerita dan kisah lengkapnya? Langsung saja kita ke TKP. Jadi kita bahas dulu ke belakangnya. Sebenarnya ada beberapa orang Indonesia yang tergolong itu dinamakan masyarakat ada yang psikopat ya. Mohon maaf tadi saya bilangnya psikopat ya, maklum. Ilat orang Jawa ya. Jadi beberapa waktu ke belakang itu nama-nama seperti Renat Sinaga itu disebut sebagai psikopat dan predator seks, tapi itu kan melakukannya di luar negeri, dia melakukannya di Inggris. Nah, sebelum dari Renat Sinaga ini di Indonesia itu juga ada beberapa tokoh psikopat yang kisahnya itu tak kalah sadis. Jadi mulai dari kisah Rian Jombang itu di tahun 2008, terus ada Robert Gedek tahun 96 hingga dukun yang inisialnya AS yaitu Ahmad Suraji di tahun 1980-an. Sebelum dukun yang membunuh 42 wanita ini ya. Jadi ada psikopat yang sebelumnya sudah saya sebutkan yaitu Robert Gedek dan Rian Jagal Jombang itu dicap sebagai pembunuh paling kejam di Indonesia. Namun sebelum eranya mereka berdua itu ada satu orang lagi yaitu pembunuh berantai yang dinobatkan ini benar-benar pembunuh paling bengis dan paling keji di Indonesia yaitu Dukun AS alias Ahmad Suraji. Nah, sebagian besar dari kita atau teman-teman mungkin namanya terdengar asing ya untuk Dukun AS ini Ahmad Suraji bagi masyarakat juga sebenarnya. Jadi Dukun AS ini Ahmad Suraji ini dilahirkan pada tanggal 10 Januari 1949 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Nama aslinya ini bukan AS ya, bukan Ahmad Suraji, tetapi Nasib. Namanya Nasib ini, namanya Nasib. Dan kerap dipanggil Nasib Kelewang karena dukun ini sering mencari lembu menggunakan kelewang hingga akhirnya dia itu dipenjara. Nah, ketika bebas dari penjara itu barulah dia diberi nama atau menyandang nama Ahmad Suraji. Dirinya itu kemudian mendapat julukan baru teman-teman. Jadi julukan itu bernama Datuk setelah ia itu menikahi 3 wanita kakak beradik kandung. Jadi 3 wanita itu kandung, kakak beradik itu dinikahi semua tiga-tiganya dan tinggal serumah dengan istrinya itu sehingga dikaruniai 9 orang anak. Kehidupannya yang tidak normal tersebut dimulai tahun 1986 teman-teman. Jadi pada suatu malam saat Dukun Suraji ini tidur ya, dia itu bermimpi didatangi oleh mendiang almarhum ayahnya. Nah, isinya dalam mimpi tersebut itu ayah dari Dukun AS ini yang dulu juga berprofesi sebagai dukun itu ingin mewariskan sebuah ilmu sakti kepada Dukun AS ini melalui mimpi. Tapi ada syaratnya teman-teman. Nah, jadi untuk menguasai ilmu perdukunan ini itu Dukun AS harus menumbalkan 72 nyawa wanita. Nah, itu di dalam mimpi Dukun AS. Bukan hanya itu, jadi dia juga harus melakukan ritual minum air liur korbannya yang mau ditumbalkan. Itu persyaratan yang datang dari ayahanda dari Dukun AS. Malam itulah yang awal mulanya, nanti kejadiannya itu Dukun AS ini memulai ritual ya. Kenapa kok Dukun AS sampai bisa percaya dengan mimpi tersebut? Nah, ini kita ceritakan. Jadi Ahmad Suraji atau Dukun AS ini sejak usia 12 tahun itu sangat terobsesi dengan ilmu perdukunan teman-teman. Kemudian dia ini menggunakan kedok Dukun AS Ahmad Suraji ini untuk mempermulus aksinya. Jadi dia sejak kecil itu sangat terobsesi dengan dunia perdukunan. Yang pada akhirnya datanglah mimpi tersebut ya sudah percaya-percaya saja, bahkan dia sangat ingin mendapatkan ilmu sakti tersebut. Akhirnya Suraji ini kemudian segera melaksanakan syarat tersebut teman-teman. Walau awalnya dia ini masih ragu, masih bimbang laksanakan apa enggak ya. Nah, satu persatu wanita itu ditumbalkan oleh Dukun AS dan dibunuh secara keji.
Nah, ini dia mulai memberanikan diri ya. Jadi dia mulai mantap, hatinya mulai mantap untuk melakukan ritual tersebut. Cara membunuhnya pun itu beragam, teman-teman. Jadi yang pasti ia itu selalu melakukan ritual menjijikan sebelum menghabisi nyawa korbannya ini ya. Jadi dia itu meminum air liur dan mempreteli harta benda dari korbannya ini. Terus menerus tadi kan dipersyaratkan oleh ayahnya harus membunuh 72 wanita. Jadi terus menerus sampai 11 tahun sudah Ahmad Suraji ini melakukan kegilaan yang menurut kita biadab ini ya. Dan berhasil menyembunyikan segala perbuatannya. Jadi Dukun AS ini pintar menyembunyikan perbuatannya. Baik disembunyikan dari masyarakat ataupun pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian yang menangani. Setelah 11 tahun ini tidak ketahuan, pada akhirnya suatu sore di tanggal 27 April tahun 97, nah desanya dari Dukun AS ini di Sei Semayang di Deli Serdang itu mendadak gempar, teman-teman, karena ditemukan sesosok mayat wanita tanpa busana di kebun tebu di desanya. Jadi kan warga kemudian berbondong-bondong datang ke kebun tersebut untuk melihat mayat siapakah di situ. Keadaannya itu semakin memanas, teman-teman, ketika ada seorang wanita di desa bernama Sri Kumala Dewi, waktu itu berumur 21 tahun, itu dikabarkan hilang sejak 3 hari terakhir. Dan benar saja pada waktu warga melihat di kebun tebu tersebut, mayat itu adalah Sri Dewi. Mendapati kasus yang sudah ramai seperti itu, akhirnya warga pun melaporkan kepada pihak berwajib. Jadi kepolisian Mapolsek Sunggal itu segera menerjunkan para aparatnya untuk menyelidiki, mengendus siapa dan apa bagaimana mayat Dewi itu bisa sampai di kebun tebu tersebut. Jadi sebelum sempat dikabarkan hilang ini ya Lur, Dewi ini sempat dikabarkan bertengkar dengan suaminya. Suaminya ini namanya Tumin ya. Jadi orang tuanya Dewi dan beberapa warga tetangganya itu menuding Tumin karena pada waktu itu kan sempat bertengkar sebelum akhirnya Dewi ini menghilang. Dan dia itu dicurigai sebagai tersangka ini dari suaminya Dewi. Tetapi pada waktu itu polisi ini tidak lantas menahan suaminya Dewi ya, tetapi tetap melakukan penyelidikan, dan suaminya Dewi ini kan dijadikan saksi ya, dan dimintai keterangan tentunya. Jadi kan saya sudah bilang di atas ya teman-teman, bahwa Dukun AS ini sangat pandai menyembunyikan apa yang diperbuatkannya, walaupun pada waktu itu mungkin dia agak sedikit kepleset pada waktu melakukan aksinya tersebut. Kepleset dalam hal ini tidak sesuai berjalan semestinya ya. Jadi kasus ini tuh sempat dihentikan, kasusnya meninggalnya Sri Dewi ini, karena tidak adanya bukti yang kuat. Nah setelah dihentikan beberapa waktu, pada waktu itulah secercah titik terang datang ketika warga desa itu bernama Andreas. Jadi Andreas ini berujar bahwa dirinya ini mengantarkan Sri Dewi ke rumah Dukun AS. Jadi Sri Dewi pada waktu itu konsultasi mengenai keluarganya tersebut, mungkin ya problem atau permasalahan yang ada di keluarganya, karena sebelum menghilang kan dia sempat bertengkar dengan suaminya. Jadi dia melapor ataupun berkonsultasi dengan Dukun AS. Polisi yang dilaporkan seperti itu kemudian menindaklanjuti laporan itu teman-teman, dan mendatangi rumah Dukun AS atau Ahmad Suraji ini ya untuk melakukan penyelidikan. Nah pada waktu itu Dukun AS ini mengakui bahwa Sri Dewi ini memang datang ke rumahnya untuk berkonsultasi, dan pada waktu setelah selesai konsultasi, yaitu selepas maghrib, itu kata Dukun AS, Sri Dewi ini pulang ke rumahnya. Jadi dia mengaku itu Sri Dewi datang ke rumahnya. Karena tidak cukup bukti lagi dan Dukun AS juga pandai menyembunyikannya, akhirnya tidak ditangkaplah Ahmad Suraji ini. Jadi kasusnya dihentikan lagi. Setelah beberapa waktu kemudian dihentikan, polisi ini tidak menyerah ya. Satu persatu laporan orang hilang itu dari kepolisian itu didalami dalam beberapa tahun terakhir saat Dukun AS ini beraksi ya. Setelah ditelisik lebih dalam, itu banyak orang yang dilaporkan hilang, itu kebanyakan itu dari pasien Ahmad Suraji atau Dukun AS. Tak tunggu waktu lama, jadi polisi langsung menggerebek dan menggeledah rumahnya dari Dukun AS. Sebelumnya kan cuman menyelidiki tentang pertanyaan-pertanyaan disebutkan oleh Ahmad Suraji. Kali ini langsung menggeledah rumah Ahmad Suraji. Disitulah ditemukan bukti bahwa pakaian yang dipakai oleh Sri Dewi, terus perhiasan yang ditemukan di rumahnya itu adalah salah satunya milik Sri Dewi. Dan
sudah terungkap pelakunya adalah Dukun AS. Dukun AS dan ketiga istrinya ini kemudian dibekuk untuk pemeriksaan lebih lanjut kan teman-teman. Dan faktanya di sini dan sangat mengejutkannya, jadi lewat prosesi interogasi yang panjang, Dukun AS ini mengaku dirinya memang membunuh Dewi. Dan ketika diinterogasi, didesak oleh polisi lagi, Dukun AS ini mengakui sudah membunuh 16 wanita. Diinterogasi lagi teman-teman, sampai akhirnya dia berujar bahwa sudah menghabisi nyawa sebanyak 42 orang wanita. Untung ngasih 42 karena targetnya kan mesti 72 ya, karena dari bapaknya itu menargetkan 72 dalam mimpinya. Dari sini kita lihat juga bahwa Dukun AS ini kan tinggal bersama 3 orang istrinya. Secara otomatis istrinya mengetahui hal tersebut. Jadi dia ternyata itu dibantu oleh istrinya yang bernama Tumini. Jadi dia membantu melancarkan aksi suaminya. Dalam pengadilan itu Suraji sudah dijatuhi vonis hukuman meninggal dan istrinya, salah satu istrinya ya, Tumini itu divonis penjara seumur hidup. Jadi pada tanggal 10 Juli 2008, tepatnya pada pukul 11, Dukun AS dieksekusi meninggal dilakukan oleh pihak berwenang. Dan akhirnya 3 buah peluru dilesakkan ke dada Dukun AS, mengakhiri riwayat semua pembunuh paling bengis di Indonesia, yaitu Dukun AS. Oke, cerita kali ini seperti itu teman-teman. Terima kasih telah menonton, dan apabila ada kekurangan mohon maaf. Kritik dan saran mengenai video ini bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.